Tak lama barulah mereka tidur siang di tenda masing-masing. Masih berjalan normal. Sampai pada akhirnya semua rombongan ini terbangun karena mereka mendengar suara teriakan dari arah tenda Mbak Mega. Mereka mulai datang ke arah tenda Mbak Mega untuk menanyakan ada apa di dalam tenda. Terlihat jelas wajah Mbak Mega yang seperti orang ketakutan. Keringat dingin mulai membanjiri wajah hingga ke badannya. Mbak Dewi pun memberikan segelas air minum untuk Mbak Mega dan setelahnya Mbak Mega mulai bercerita. Antara setengah tidur Mbak Mega ini merasa ada yang peluk dia dari belakang. Sedangkan posisinya saat itu miring ke kanan. Padahal yang kita tahu, Mbak Mega tidur sendiri di tenda itu dan saat kejadian, hari mulai masuk waktu suruh. Sekitar pertengahan bulan November 2019, mereka ada jadwal pendakian di Gunung Arjuna via Tretes. Mas Abdul berangkat dari Surabaya dengan ketiga temannya yaitu Mas Rio, Mas Munif, dan Mbak Mega, yang kebetulan satu-satunya perempuan di rombongan tersebut. Mereka berempat berangkat sekitar pukul 7:30 malam diantar oleh salah satu saudara Mas Abdul dengan menggunakan mobil pribadi. Sekitar pukul 9 malam mereka akhirnya tiba pas di depan base camp pendakian tersebut. Pada saat itu kebetulan sudah dibuka sistem booking online, jadi mereka sebelumnya sudah mendaftar terlebih dahulu via online. Di sana mereka diberi panduan dan doa bersama. Ternyata mereka tidak hanya berempat karena ada 2 pendaki laki-laki semua yang kebetulan ketemu di base camp dan bareng. Nama 2 pendaki ini sebut saja Mas Rusli, panggilannya Uli, dan Mas Wewen. Berangkatlah itu mereka naik ke atas. Untuk perjalanan dari base camp ke pos 1 Pet Bocor, mereka tempuh kurang lebih 30 menit lamanya. Di sana mereka sempat berhenti sejenak untuk sebatas ngeteh dan ngopi. Mereka juga berjumpa dengan beberapa pendaki yang kebetulan baru turun dan beberapa pendaki yang sebatas stay aja di situ. Setelah dirasa cukup menghangatkan badan, mereka pun melanjutkan kembali. Suasana malam mulai menyapa mereka. Gelap langit mulai terlihat dan samar-samar cahaya bulan yang masuk mulai menemani langkah mereka. Mereka bersyukur malam itu cuacanya baik sehingga pendakian mereka tidak begitu susah. Tak terasa mereka sudah tiba di pos 2, Kop-Kopan, dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 3,5 jam perjalanan. Mas Abdul melihat sudah pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Di jam tangannya saat di pos 2, Mas Abdul yang notabene sebagai leader sempat menyarankan ke teman-temannya untuk menggelar tenda dan bermalam di sana, agar mereka memiliki tenaga yang maksimal untuk sampai di puncak. Tapi semua orang di rombongan Mas Abdul ini justru minta untuk terus melanjutkan perjalanan saja. Mas Abdul yang kalah suara jadi mau tidak mau ikut serta dengan yang lain karena gak mungkin juga Mas Abdul bersikap egois kepada rombongannya. Ya meski yang kita tahu rombongannya itulah yang bersikap egois. Tapi ini konteksnya sedang ada di gunung rek. Banyak sekali mitos-mitos dan pantangan yang benar-benar Mas Abdul perhatikan dan jalankan. Mas Abdul sendiri sebenarnya udah capek tapi karena tidak ingin mengecewakan rombongannya dan berusaha untuk menjadi leader yang baik, diiyakanlah itu permintaan teman-temannya. Tentunya dia sangat-sangat menghindari yang namanya perdebatan di gunung, karena ditakutkan bisa menghambat perjalanan mereka. Makanya Mas Abdul memilih mengalah. Suara-suara burung hantu mulai sayup-sayup terdengar di telinga mereka. Bersamaan dengan itu hawa dingin mulai menusuk tulang-tulang mereka, tapi mereka masih terus saja melanjutkan perjalanan. Sedangkan Mas Abdul sendiri tergolong orang yang peka.
di mana saat di sela-sela perjalanannya sering sekali dia dilihatkan oleh sesuatu yang tidak mengenakan pandangannya. Dia hanya bisa menunduk sambil menghafalkan doa-doa yang dia hafal sambil tetap berjalan. Berusaha untuk tetap fokus dan terjaga meski matanya mulai berat karena sudah ngantuk juga. Mau gimana lagi? Pos 3 masih belum terlihat oleh matanya. Mereka pun melewati rute pendakian yang mulai ekstrim. Apalagi ketika melewati beberapa tanjakan, mulai dari tanjakan Aras-Arasan, tanjakan Asu, dan tanjakan Naga yang cukup menguras tenaga. Di sana mereka saling bahu-membahu untuk selalu menguatkan. Di situ Mas Abdul masih bisa bersyukur. Meski orang-orangnya sempat bersikap egois, setidaknya mereka adalah tim yang kompak. Kurang lebih 4 jam lamanya mereka akhirnya tiba di pos 3, pondokan. Hari pun sudah mulai pagi, terlihat matahari mulai menampakkan sinarnya. Mas Abdul bilang ke teman-temannya saat itu, "Maju dikit lagi, udah sampai Lembah Kidang. Kita ngecamp di sana aja ya." Dan mendapat jawaban iya dari kelima orang lainnya. Mereka masih terus melanjutkan perjalanannya dan sekitar 20 menit kemudian, mereka sudah tiba di Lembah Kidang. Dulu di lembah ini banyak sekali dijumpai kidang atau kijang. Berhubung karena adanya pemburuan liar, jadi populasi kijang di sana perlahan-lahan mulai hilang dan hanya menyisakan hamparan lembah yang indah. Buat kalian yang tahu mengenai cerita tersebut, bisa banget tambahin di kolom komentar ya. Saat di Lembah Kidang, tim pun dibagi 2 kelompok. Mas Abdul, Mas Uli, dan Mas Munif mendapat bagian mendirikan 3 tenda, yaitu 1 tenda besar untuk Mas Abdul, Mas Munif, dan Mas Rio, 1 tenda kecil untuk tenda Mbak Mega, sedangkan 1 tenda berukuran sedang itu untuk Mas Uli dan Mas Wewen. Yang lainnya kebagian tugas membuat hidangan untuk sarapan dan merebus air. Tak lama pekerjaan mereka pun selesai dan mulai sarapan bersama. Setelah sarapan sekitar hampir setengah 8 pagi, mereka semua berniat untuk melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Mereka hanya membawa tas kecil yang berisi dompet, kamera, dan ponsel. Untuk tas-tas besarnya mereka tinggalkan di dalam tenda. Toh di sana juga ada beberapa pendaki lain yang ngecamp. Jadi ramai dan siapa juga yang mau maling di gunung. Berasa kayak nyawanya ada banyak aja. Meski Mas Abdul tahu sebenarnya tubuh teman-temannya capek banget, tapi entah kenapa mereka semua terlihat happy banget. Seakan tekadnya untuk sampai ke puncak itu mengalahkan rasa capeknya, padahal perjalanan untuk tiba di puncak itu nggak gampang. Medannya cukup terjal. Melihat kawan-kawannya, perasaan Mas Abdul pun juga larut dalam canda tawa bareng teman-teman yang lainnya. Mereka masih terus berjalan melipir ke arah kanan dan melewati 2 puncak kembar, barulah sampai akhirnya mereka tiba di Alas Lali Jiwo. Di tempat itu pikiran mereka tidak boleh kosong dan selalu mengingat Allah. Mas Abdul sendiri tidak ada henti-hentinya berzikir meski hari itu sudah ke-4 kali perjalanannya ke sana. Karena konon katanya di alas itu bisa membuat seseorang lupa diri, berhalusinasi, dan hilang kendali. Itulah kenapa Mas Abdul tidak ingin bersikap sok, padahal dia bisa dibilang sudah cukup sering naik ke Gunung Arjuno. Karena memang sepantasnya dimanapun kita berada, hendaklah selalu menjaga sikap dan tutur kata. Karena di setiap tempat ada penunggunya masing-masing yang belum tentu suka dengan kehadiran kita. Istilahnya kita harus menghormati keberadaan mereka. Entah di tengah-tengah zikirnya yang dipenuhi dinginnya alas tersebut, Mas Abdul melihat gelagat Mbak Mega ini aneh. Dia seperti memasukkan sesuatu ke dalam tasnya dengan terburu-buru. Mas Abdul tidak tahu awalnya seperti apa. Dia tahu-tahu hanya melihat gelagat aneh dari Mbak Mega. Sempat Mas Abdul bertanya, tapi Mbak Mega hanya jawab, "Gak ada apa-apa. Aku hanya melipir sebentar ke sana untuk lihat-lihat.
sekalian ngambil foto buat kenang-kenangan.